Hadirin, rezeki mau lancar banyak sholat. Ya majelis kayak gini nih, kita kadang tutup. Ada satu majelis besar, majelisnya namanya Imam Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar, ulama besar, namanya Mansur bin Ammar. Dia tinggal di Baghdad. Kalau kita bikin majelis, pejabat pemerintah tutup kantornya, pasar buyar, semua kumpul hadir di tempatnya Syekh Mansur bin Ammar. Itu. Jadi kalau majelisnya Mansur bin Ammar, pasar tutup. Bedanya majelisnya Syekh Mansur dengan majelisnya Gus Amin. Gus Amin buka majelis, pasar buka di belakang situ. Masya Allah. Ini Mansur bin Ammar, hadirin, punya majelis istiqomah. Ada seorang tuan kaya raya, tapi dia itu ahli maksiat. Nggak seneng ulama, nggak seneng majelis taklim, nggak seneng agama. Hidupnya maksiat, dia mabuk, perempuan, terus gak karu-karuan. Suatu saat dia memerintahkan budaknya ke budak, ini tak kasih uang 4 dinar, tolong belanjakan ini. Akhirnya si budak itu pergi ke pasar tutup. Ini pasar jam segini tutup, ada apa? Satu orang berkata, kamu kalau sekarang ke pasar nggak ada yang buka, untung ada yang lewat. Kenapa? Sekarang semua lagi hadir di majelis maulidnya Mansur bin Ammar. Kata beliau, hah? Terus gimana? Ya sampai tunggu di sini atau ikut hadir? Ya daripada di sini mending ikut hadir. Hadir majelisnya Mansur, lengkap di majelis. Mulai pejabatnya, mulai rakyatnya, ulama kumpul. Dia ini ulama besar. Selesai majelis, baca doa, ada yang berdiri, Mansur, Syekh Mansur, Yai, saya punya hajat. Apa hajatnya? Saya butuh uang 4 dinar segera. Bingung Syekh Mansur, beliau nggak bawa uang dan mungkin juga nggak punya uang. Nih, akhirnya beliau tanya ke jamaah, ada nggak yang punya uang 4 dinar? Bingung lainnya, diem semua. Orang kalau hadir majelis kan nggak ada yang bawa uang biasanya. Kalau ke mall baru bawa duit banyak. Makanya kotak tadi saya lihat warnanya pucet-pucet semuanya. Oke, saya heran. Tapi kalau diskotik warnanya cerah-cerah, semua merah-merah. Nih, dangdutan, ketok kelihatannya masya Allah yang merah-merah. Tapi kalau majelis pucet-pucet gitu. Hadirin, nih, ada yang di belakang tadi masya Allah ngasih uang tadi, saya lihat 2.000 ditutupi. Kalau ngasih 100.000 itu tutupi supaya nggak riak. Kalau 2.000 nggak parkiran, nah nggak usah ditutupi. Terus ditanya temennya sebelahnya, masya Allah, tumben bantu majelis. Iya, pengen surga, pengen surga. Ada malaikat yang kerungu, malaikat dengar, Wonokromo, kebun binatang, lihat monyet 40.000, lihat monyet 40, sampai mau surga 2.000. Surga apa? Iki lho, ketek rabian iki lho. Ini Mansur bilang mana ada yang 4 dinar, nggak ada yang bawa, nggak pas, nggak bawa semua. Akhirnya subhanallah, satu di antara mereka, si budak ini berkata, saya punya 4 dinar. Kata Mansur bin Ammar, falaka arba' da'awat, kalau kamu punya 4 dinar, aku akan berikan 4 doa kepadamu. Saya minta sama Allah di tempat yang mulia ini agar Allah kabulkan hajatmu 4. Langsung diberikan, ambil. Orang pulang semua. Setelah orang pulang, saya minta doanya tadi. Ya, sebentar. Sebelum orang pulang, apa doamu dulu? 1, saya punya tuan itu ahli maksiat, coba dibukakan hatinya sama Allah supaya tobat. Siap. Ya Rabb, beri hidayah tuannya fulan. Amin. Yang kedua, saya ini budak, saya ingin bebas. Ya Allah, bebaskan hamba ini. Yang ketiga, saya ingin punya uang.
Kasih Allah rezeki saya minimal 4 dinar buat nyaur utang, buat bayar utang. Yang terakhir, aku minta agar Allah ampuni dosamu, dosaku, dosa tuanku dan yang majelis ini semuanya. Kata beliau, ya Allah ampuni dosa ini, selesai semuanya. Orang hadir majelis masuk ke pasar, budak ini pulang, mau pulang bingung, ya apa ya? Belanjaan nggak ada, pulang telat, duit hilang. Dan dia tahu ini bakalnya si tuan rumah atau si juragan ini pasti marah-marah, orang nggak takut sama Allah. Akhirnya pulang marah, budak sini, kenapa terlambat? Ada majelis, pasar tutup hanya untuk majelis. Terus mana belanjaan? Saya mau cerita, dengarkan. Cerita apa? Dengarkan. Tadi saya begini, saya hadir majelis Mansur. Terus, barang siapa yang punya uang 4 dinar, aku doakan 4 doa, aku acungkan, aku minta kepada Allah. Hah? Kau berikan uangku tadi kepada Mansur? Iya, tapi dengan jaminan 4 doa yang mustajab insya Allah. Apa doamu? Yang pertama, aku minta agar Allah memberimu hidayah untuk kau tidak selalu maksiat kepada Allah, untuk kau kembali ke jalan Allah, kau takut kepada Allah. Omongannya budak ini didorong taufiknya Allah, didorong hidayahnya Allah, tersentuh hatinya, sujud nangis, tobat. Alhamdulillah. Selesai nangis, bangun. Yang kedua, minta apa kamu sama Allah? Aku minta supaya aku merdeka. Anta hurrun liwajillah, kau aku merdekakan. Kabul yang kedua. Yang ketiga, aku minta sama Allah rezeki minimal 4 dinar buat bayar utang ke sampean. Katanya saya hadiahkan. Tinggal yang terakhir. Apa yang keempat? Aku minta Allah mengampuni dosamu, dosaku. Kata ini, ini saya nggak bisa ini. Ini tugasnya Allah. 3 sudah, insya Allah yang 1 Allah ampuni. Si tuan ini tidur. Ketika tidur, malaikat datang. Ada sampai risalah dari Allah, ada pesan dari Allah. Hei tuan, kamu apa lebih loman, lebih dermawan dari Allah? 3 kau kabulkan, 1 nggak Allah kabulkan. Ketahuilah kamu, budakmu, Mansur dan yang hadir majelis semua diampuni oleh Allah. Hadirin, 4 hajatnya budak itu seperti hajat kita malam ini. Yang pertama, dia minta untuk budaknya apa? Taubat. Kita yang hadir ini punya masalah semua. Kalau nggak anaknya, nggak suaminya, nggak istrinya, nggak bapaknya, ada yang belehar, masih ada yang jalan nggak bener. Kita punya anak, minta sama Allah, ya Allah, anak-anak saya ya Allah, istri saya ya Allah, suami saya, beri hidayah, taubat, jangan maksiat kepadamu, sholat 5 waktunya ya Allah. Minta di majelis yang mulia ini, insya Allah doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Itulah majelis sholawat. Itu yang pertama. Kita semua punya masalah. Nek gak diganyang bojo, kalau nggak diganyang istri, ganyang suami, ganyang siapapun. Makanya kita minta. Bahkan kalau mungkin kita diganyang pemimpin kita minta di majelis ini. Kita punya presiden, kita punya gubernur, kita punya ini. Kita doakan di sini, ya Allah. Ini majelis paling tepat untuk membenahi negara. Bukan kita demo, bukan kita nyaci maki, tapi dengan majelis ini kita doa, ya Allah, mugi-mugi ya Allah Kodim diparingi hidayah ya Allah. Itu kan nggak apa-apa doa gitu. Kapolres ya Allah, bupati ya Allah, wali kota ya Allah, doakan semua anak saya ya Allah, semua di sini tempatnya. Apalagi kalau wali kota Kodimnya yang hadir, minta sama Allah, ya Allah, anak buah saya ya Allah. Semua minta di majelis ini agar orang-orang yang dia cintai diberi hidayah oleh Allah. Insya Allah Allah kabulkan doa tersebut. Amin. Yang pertama. Yang kedua, dia minta tadi agar dibebaskan dari perbudakan. Hadirin, kita yang hadir ini belum bebas dari perbudakan hawa nafsu. Hidup kita ini penuh dengan ambisi, cinta dunia, cinta jabatan, cinta tersohor, cinta ketenaran dan lain-lain. Ini semua nafsu. Kita minta agar kita ini dilepaskan dari belenggu hawa nafsu ini. Di majelis ini, ya Allah, jadikan aku hambamu yang benar-benar merdeka, ya Allah.
nggak terbawa nafsu untuk maksiat kepadamu, nggak terbawa nafsu untuk meraih dunia. Kalau kita betul-betul dibebaskan, insya Allah kita jadi orang soleh, bahkan bisa jadi wali min auliyaillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, 4 dinar tadi, minta rezeki langsung jereng 4 dinar. Yang hadir di majelis ini juga pengen duit, betul. Kepingin rezekinya lancar, betul. Minta sama Allah. Jangan menyangka kalau majelis ini ngurangin jatah rezeki. Kadang-kadang ada orang yang counternya nggak mau tutup. Kalau saya ikut maulid gini nggak kaya-kaya saya. Terus gimana? Ya sudah, akhirnya nggak hadir majelis, menyangka kalau majelis mengurangi jatah rezekinya. Salah. Justru rezekimu lancar berkat majelis sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya majelis ini insya Allah membuat rezeki kita semuanya lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ampunan Allah. Kita harus yakin, nggak pulang kita dari majelis ini satu persatu kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah. Kita penuh dengan maksiat, kita penuh dengan dosa, hati-hati kita kotor. Melalui majelis sholawat kepada Nabi, peringatan maulid Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah agar kita nggak keluar dari majelis kecuali niat kita diluruskan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah niki hadirin, sholawat kepada Nabi Muhammad seperti ini keuntungannya. Kan sayang kalau kita nggak hadir majelis sholawat. Bukan cuma di dunia, dalam riwayat yang lain, ketika orang yang gemar sholawat meninggal dunia, Allah perintahkan para malaikat menjemput nyawa orang tersebut, dan rauhaniyah Nabi Muhammad hadir kepada orang yang sakratul maut dan ahli sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf itu kan ganteng tampan. Perempuan lihat dia saking gantengnya, tangan terpotong-potong nggak terasa. Makanya kita itu kalau mau kalau sakratul maut dicabut nyawa, jangan mimpi nggak sakit. Nabi kesakitan. Tapi kalau ada pemandangan indah, yaitu wajah Nabi Muhammad, niscaya insya Allah sakitnya sakratul maut nggak terasa karena indahnya wajah beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk kubur. Di barzah kita hidup. Ketika di barzah hidup, sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang di dunia gemar sholawat, maka Allah perintahkan semua makhluknya, mulai kerikilnya sampai dedaunannya, memintakan ampun kepada orang yang di dunia gemar sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika nanti bangkit yaumil kiamah, orang ketakutan semua. Para nabi pun berkata, nafsi, nafsi. Kita dapat kesempatan ketika itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Berapa triliun umat Nabi Muhammad kumpul, kita lihat Rasul aja nggak bisa saking jauhnya. Tapi berkat sholawat kepada Nabi, Nabi Muhammad bersabda, inna agrabakum ilayya yaumil kiamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling nanti denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak sholawat ketika hidup di dunia ini kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua sering sholawat majelis begini, insya Allah mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Masuklah kita surga bersama Nabi Muhammad. Man sarrahu an yalqallah wa huwa radin. Barang siapa yang masuk surga kemudian menginginkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridha, maka falyukthir alayya salatan, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah nggak ada majelis di dunia ini saat ini yang lebih hebat dari majelis zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya tadi alhamdulillah, kabar gembira dari Gus Amin, sekarang setiap kampung-kampung sudah banyak sholawat, langgar, musola, masjid. Insya Allah tiap malam Jumat sudah pada sholawatan. Dengannya insya Allah, Allah akan berkahi kota Bontang ini dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita semua diberi istiqomah oleh Allah untuk menghadiri majelis sholawat dan berkat peringatan maulid Nabi, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah.
dan kita meminta agar insya Allah para habaib, para ulama, para kiai diberi sehat dan diberi panjang umur oleh Allah. Begitu pula para pejabat pemerintah baik sipil, militer maupun dari Polri, semuanya, Ibu Wali Kota, kemudian Bapak Wakil Wali Kota, Kapolres dan lain-lain, semuanya insya Allah ini berkat sholawat dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal